Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Tiga dari 30 festival di Gorontalo yang tersebar di 6 kabupaten kota masuk dalam Karisma Event Nusantara dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2024. Ketiga festival tersebut adalah Gorontalo Karnaval Karao, Festival Danau Limboto, dan juga Pesona Pohon Cinta. Tiga dari 30 festival di Gorontalo yang tersebar di 6 kabupaten kota masuk dalam Karisma Event Nusantara atau KEN Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf 2024. Ketiga festival tersebut adalah Gorontalo Karnaval Karao, Festival Danau Limboto, serta Festival Pesona Pohon Cinta. KEN dan Kalender of Event Gorontalo 2024 tersebut diluncurkan langsung oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno di Aula Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo pada Rabu 28 Februari 2024. Peluncuran ditandai dengan membunyikan alat musik polo-palo. Sandiaga menyebut terdapat beberapa alasan kurator memilih 3 festival tersebut masuk dalam KEN 2024. Di antaranya dinilai dari aspek lingkungan, pelibatan masyarakat, serta adanya festival yang telah mendunia. Penjabat Gubernur Ismail Pakaya yang juga hadir di tempat itu secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Menparekraf dan seluruh jajaran yang selalu memberikan dukungan terhadap pembangunan pariwisata di Gorontalo. Ia menyebut saat ini pihaknya juga terus berupaya membangun sektor kepariwisataan daerah. Diketahui kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan kesepakatan bersama tentang pengembangan destinasi ekonomi kreatif dan pengembangan promosi pariwisata Gorontalo. Kesepakatan bersama itu ditandatangani oleh Penjagob Ismail Pakaya, Ketua Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies atau ASITA, serta Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Ada juga Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia, Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas 3 Gorontalo, dan Kepala Bandara Jalaluddin Gorontalo. Ia menegaskan komitmen pemerintah dalam mengembangkan sektor pariwisata meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Pembangunan pariwisata bukan sekedar meningkatkan perekonomian daerah, tetapi juga untuk melestarikan warisan budaya dan alam. Melalui KEN Gorontalo 2024 diharapkan semangat baru dalam pariwisata dan ekonomi kreatif dapat terus tumbuh. Dukungan dari pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, terutama kalangan milenial dan Gen Z, diharapkan dapat menjadikan Gorontalo sebagai destinasi unggulan yang menarik dan berkembang secara berkelanjutan. Di bulan yang lalu, kali ini untuk khusus Gorontalo kita relaunching 3 event, Festival Pohon Cinta, Festival Karnaval Karao, dan Festival Pesona Danau Limboto. Diharapkan ini akan menggelarkan pola perjalanan wisata dan produk ekonomi kreatif kita yang sebagian telah dikurasi dan diberikan peningkatan kapasitas oleh dan tadi saya challenge karena kita sekarang tantangannya masyarakat ini menghadapi harga bahan pokok yang tinggi, memberikan tantangan hal yang sama di ekonomi kreatif. Kalau misalnya dari segi pangan menuju di hilirnya itu hilirisasinya adalah bentuk ekonomi kreatif sektor kuliner. Di harapannya ini bisa menjadi ekosistem yang kuat, membuka peluang usaha dan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat Gorontalo dengan target secara nasional 4
apa kita lakukan saja. Pemerintah provinsi bekerja sama dengan Bulog Gorontalo menggelar pasar murah atau operasi pasar guna menekan kenaikan harga menjelang hari besar keagamaan. Pasar murah ini berlangsung di Pasar Kampung Bugis pada Kamis 29 Februari 2024. Pemerintah provinsi bekerja sama dengan Bulog Gorontalo menggelar pasar murah atau operasi pasar guna menekan kenaikan harga jelang hari besar keagamaan. Kegiatan tersebut berlangsung di Pasar Kampung Bugis, Kota Gorontalo pada Kamis 29 Februari 2024. Persediaan sebanyak 2 ton beras SPHP dipasarkan dengan harga Rp52.000 per 5 kg. Tidak hanya itu, minyak kelapa, minyak kita, gula pasir, dan tepung juga tersedia dengan harga Rp14.000 per liter, Rp18.000 per kilogram, dan Rp11.000 per kilogram. Pelaksanaan operasi pasar tersebut dipantau langsung oleh penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya, didampingi Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Risjon Sunge, dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo Dian Nugraha. Saat diwawancarai usai pemantauan mengungkapkan bahwa kenaikan harga sudah terjadi 1 pekan terakhir. Hari ini kita memulai penjualan beras SPHP, beras pemerintah di pasar-pasar tradisional. Nanti kita akan menjual beras dengan harga Rp52.000 per 5 kilo. Karena saat ini harga beras di luar SPHP itu sudah mulai naik 1 minggu terakhir. Oleh karena itu, untuk menjaga kebutuhan masyarakat menjelang puasa dan Ramadan, pemerintah dalam hal ini melalui Bulog menjual beras SPHP kepada masyarakat. Apakah digelar di seluruh kabupaten kota, Pak? Untuk sementara kita akan menggelar di 3 wilayah, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, dan Bone Bolangi, di pasar-pasar tradisional. Santi, seorang pengunjung pasar yang diwawancarai usai berbelanja pada operasi pasar tersebut mengaku, dengan adanya kegiatan yang diinisiasi Pemprov itu membuatnya merasa terbantu. Pasalnya, kenaikan harga bahan pokok cukup dirasakan dampaknya olehnya. Ada bilang apa-apa Ibu di sini? Ada beras. Ya. Berapa sama Ibu bayar? Begitu pulang, ha? Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato menggelar rapat paripurna dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-21. Kegiatan ini turut dihadiri penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya yang berlangsung di ruang sidang DPRD Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Minggu 25 Februari 2024. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato menggelar rapat paripurna dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-21. Kegiatan ini turut dihadiri penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya, bertempat di ruang sidang DPRD Kabupaten Pohuwato, Kecamatan Marisa, Minggu 25 Februari 2024. Ketua DPRD Pohuwato Nasir Giasi sebagai pimpinan rapat menyampaikan, 21 tahun bukan waktu yang singkat dengan banyak tantangan yang dihadapi. Salah satunya di antara tragedi yang terjadi pada tanggal 21 September 2023. Terlepas dari itu, perjalanan panjang ini juga memberikan catatan prestasi kerja yang cukup besar seperti penurunan angka tengkes atau stunting,
dari 36,4% menjadi 6,4%. Angka ini merupakan prestasi terbaik di wilayah Indonesia Timur. Penurunan angka kemiskinan berdasarkan data Badan Statistik Kabupaten Pohuwato yang turun dari 17,87% menjadi 17,62%. Kemudian mulai beroperasinya Bandar Udara Pohuwato. Di tempat yang sama, Pencagup Ismail dalam sambutannya menyampaikan terima kasihnya kepada pejabat bupati dan wakil bupati yang telah memimpin Pohuwato selama ini. Tak lupa juga kepada elemen masyarakat, khususnya para pejuang yang memperjuangkan Pohuwato bisa berdiri dengan kokoh sebagai salah satu kabupaten di Indonesia. Sekaligus memberikan apresiasi dan penghargaan sebesar-besarnya pada seluruh masyarakat Pohuwato yang telah bersama-sama dengan pemerintah membangun Provinsi Gorontalo, khususnya pemerintah Kabupaten Pohuwato. Pelaksanaan rapat paripurna diakhiri dengan ramah tamah dan pemotongan tumpeng yang dilakukan oleh Pencagup Ismail, Bupati Syaiful Mbuinga, Wakil Bupati Suharsi Igirisa, dan Ketua DPRD Pohuwato. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo menggelar bimbingan teknis bagi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID. Kegiatan ini turut diikuti oleh seluruh PPID organisasi perangkat daerah, pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Dinas Komunikasi, Informatik, dan Statistik Provinsi Gorontalo menyelenggarakan bimbingan teknis bagi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID. BIMTEK diikuti oleh PPID dari seluruh organisasi perangkat daerah, pemerintah Provinsi Gorontalo, dan kabupaten kota. Taufik mengatakan, di era keterbukaan informasi saat ini, setiap badan publik, baik pemerintah pusat, daerah, perguruan tinggi, partai politik, bahkan lembaga swadaya masyarakat yang dibiayai melalui APBN/APBD harus membuka informasinya kepada publik. Masyarakat berhak mengetahui apa yang sedang, telah, dan akan dilakukan oleh badan publik dengan transparan dan apa adanya, kecuali terhadap informasi yang dianggap keturunan dan diatur berdasarkan undang-undang. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik Rifli Katili mengatakan, pelaksanaan BIMTEK bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, serta menghimpun dan memutakhirkan daftar informasi publik dan daftar informasi dikecualikan tahun 2024. Alhamdulillah, keterbukaan informasi publik kita tahun 2023 yang lalu itu mengalami peningkatan yang signifikan. Tangan dulu. Alhamdulillah, setelah tahun 2022 kita sedikit terpuruk dengan hasil MONEF keterbukaan informasi publik hanya berada di poin 47,49 atau kurang informatif. Di tahun 2023 kita mendapatkan angka pada 85,98 poin dengan predikat menuju informatif. Jadi hampir 2 kali lipat. Ini tentunya berkat kerjasama kita semua pihak, ya, baik teman-teman dari OPD, teman-teman dari mitra kami Komisi Informasi Daerah, Pak Ketua dan jajaran, teman-teman juga dari dari bidang IKP, dan tidak kalah penting adalah dukungan pimpinan. Rifli berharap pelaksanaan BIMTEK ini bisa memberi motivasi dan semangat bagi seluruh PPID untuk mewujudkan indeks keterbukaan informasi publik dengan predikat informatif.
Hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2024 meraih predikat menuju informatif dengan nilai 85,98 poin. Tahun sebelumnya dinilai tidak informatif dengan poin 47,49. Rifli menjelaskan, keterbukaan informasi publik menjadi perhatian penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya. Dikatakannya, Pinjagub Gorontalo berkomitmen dan mendorong seluruh PPID organisasi perangkat daerah dan kabupaten kota untuk memberikan pelayanan informasi yang transparan kepada masyarakat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menutup jumpa kita pada edisi kali ini, kami hadirkan liputan Gorontalo Baik di Desa Torosiaje, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato. Semoga informasi yang telah kami sajikan pada edisi kali ini dapat bermanfaat bagi Anda. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Warga Gorontalo di mana saja Anda berada, senang sekali kami kembali menyapa Anda dalam program Gorontalo Baik. Edisi kali ini kami ingin mengajak Anda melihat dari dekat kehidupan warga suku Bajo yang bermukim di atas laut atau tepatnya di Desa Torosiaje, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato. Untuk bisa sampai ke Torosiaje laut, warga di darat atau wisatawan yang berkunjung harus menumpang menggunakan perahu. Biasanya setiap orang dikenakan tarif Rp10.000 untuk sekali perjalanan pulang pergi. Butuh waktu sekitar 3 hingga 5 menit agar perahu yang kita tumpangi bisa sampai ke Torosiaje laut. Selama perjalanan, pemandangan laut, hijaunya hutan bakau, dan deretan rumah warga Bajo yang berjejer rapi dapat kita saksikan dari atas perahu. Warga suku Bajo atau suku Bajau di Torosiaje konon sudah bermukim di Gorontalo sejak tahun 1901. Kala itu di zaman penjajahan Belanda, baru ada 4 unit rumah yang berdiri di atas perairan. Warga lain masih tinggal di atas perahu dengan berpindah-pindah tempat untuk mencari kehidupan atau nomaden. Kita awali aja peradaban kita di sini ya dari tahun 1901. Jadi itu masih suku Bajo. Jadi masuknya peradaban perjalanan waktu maka di tahun 60-an kita sudah berada kurang lebih 12 etnis dengan proses kawin mawin karena dulu di sini kita pelabuhan yang paling teramai. Jadi orang yang pada mau ke Gorontalo, ke kota, ke Gorontalo itu pelabuhannya harus di sini. Di sini karena dulu. Kita belum ada jalan Trans Sulawesi. Jadi di tahun 60-an itu kita belum ada jalan Trans Sulawesi. Nah, dari situlah proses kawin mawinnya sehingga sampai dengan saat ini kita sudah 12 etnis. Rumah-rumah di Torosiaje seluruhnya terbuat dari kayu yang berdiri kokoh di atas air. Setiap rumah dihubungkan oleh jembatan kayu berbentuk koridor sebagai jalan antar rumah dan antar dusun. Uniknya, setiap jembatan diberi nama layaknya nama jalan di daratan. Kita dari struktur bangunan kita sama.
dari sama. Cuman mungkin tiang pancangnya kita di sini kebanyakan menggunakan tiang pancang dari Gopasa, tiang yang ada di gunung yang memang tahan dengan tahunan. Kalau di daerah Bajau yang lain itu mereka sering memakai tiang pancangnya itu dari kayu ulin, kayu yang memang tahan-tahan di air, jadi begitu. Tapi kalau untuk konstruksi rumah yang namanya suku Bajau dimanapun berada itu tetap sama, manggung seperti ini. Sejak masyarakat suku Bajau itu dari perahu beralih ke rumah panggung, itu memang mereka menggunakan kayu dari mangrove yang jenis pusi-pusi. Kalau bahasa sekarang yang disebut munto burgueira itu, kalau nama ilmiahnya. Namun mereka tebang pilih sih, memilih yang sesuai dengan yang mereka butuhkan. Tidak harus mengambil secara keseluruhan, tidak. Hanya mereka pilih yang sesuai dengan kebutuhan yang bisa mereka gunakan. Karena kehidupan warganya di atas laut, maka sebagian besar profesinya adalah nelayan. Selain melaut, warga juga membudidayakan ikan dan lobster dengan jaring di pekarangan rumah mereka. Pada masyarakat suku Bajau juga tidak kesulitan dalam memenuhi kebutuhan harian pangan yang ada di darat. Terdapat sebuah pasar atau para penjual dari daratan yang datang untuk berjualan, mulai dari rempah-rempah hingga buah-buahan dapat ditemukan. Layaknya perkampungan di daratan, Torosiaje yang berada di atas laut juga memiliki fasilitas publik kantor desa, gedung pertemuan, puskesmas pembantu, masjid dan lapangan olahraga. Jika lapangan bulu tangkis ini lantainya adalah papan, maka lapangan sepak bola ini menjadi satu-satunya daratan di Torosiaje Laut. Dulu pasar-pasar itu kan tetap berada di pesisir semua, jadi termasuk pasar yang baik. Dan itu juga hasil dari gotong royong. Pada zaman itu kan zaman Orde Baru, tingkat gotong royong memang sangat besar sekali. Jadi kita timbun. Itu daratan yang dibuat, yang ditimbun oleh kita masyarakat. Berarti tapi sudah di luar dulu ya? Itu masih pulau. Iya. Terus itu sebelumnya itu tahun 30-an itu masih berbentuk pulau. Iya. Bentukan lahan ada tumbuhan-tumbuhan mangrove di wilayah. Bahkan konon kata menurut orang tua itu juga salah satu tempatnya burung maleo. Ini kan masih pasir dulu, yang kosong pasir yang kosong. Anak-anak masyarakat Bajau juga dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Meskipun untuk sekarang hanya TK, SD, dan SMP yang baru tersedia. Di samping itu, Torosiaje juga memiliki kafe bagi para pengunjung untuk menikmati kuliner di atas laut. Disediakan juga homestay dengan harga terjangkau, mulai dari Rp200.000 hingga Rp300.000 per malam. Pemirsa, itulah tadi seluruh rangkaian keseruan kita mengeksplor keindahan alam dan keunikan warga suku Bajau di desa Torosiaje. Sampai jumpa kembali di program Gorontalo Baik selanjutnya.